Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Tatik Sugihartatik selaku dosen pendidikan anak tunalaras yang saya kasihi dan saya cintai teman-teman perjuangan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Patricia Marta Ratni, NIM 211F10380, kelas A6 Prodi PLB. Di sini saya akan memaparkan atau materi tentang menurut berat ringannya kenakalan dari anak tunalaras. Ini guna memenuhi tugas UTS pendidikan anak tunalaras. Di sini saya akan memaparkan bagaimana menurut berat ringan kenakalan. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan berat ringan. Kriteria itu adalah A. Besar kecilnya gangguan emosi, artinya semakin tinggi memiliki perasaan negatif terhadap orang lain, makin dalam rasa negatif semakin berat tingkat kenakalan anak tersebut. B. Frekuensi tindakan, artinya frekuensi tindakan semakin sering dan tidak menunjukkan penyesalan terhadap perbuatan yang kurang baik, semakin berat kenakalannya. C. Berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan baru diketahui dari sanksi hukum. D. Tempat atau situasi kenakalan yang dilakukan, artinya anak berani berbuat kenakalan di masyarakat sudah menunjukkan berat dibandingkan dengan apabila di rumah. E. Mudah sukarnya dipengaruhi untuk bertingkah laku baik. Para pendidikan atau orang tua dapat mengetahui sejauh mana dengan segala cara memperbaiki anak. Anak bandel dan keras kepala sukar mengikuti petunjuk, termasuk kelompok berat. Tunggal atau ganda ketunaan yang dialami. Apabila seorang anak tunalaras juga mempunyai ketunaan lain, maka dia termasuk golongan berat dalam pembinaannya. C. Karakteristik anak tunalaras. Karakteristik yang dikemukakan oleh Halahan dan Kaufman pada tahun 1986. Berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. 1. Anak yang mengalami kekacauan tingkah laku memperlihatkan ciri-ciri suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menantang, merusak milik sendiri atau milik orang lain, kurang ajar, lancang, melawan, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan, memecah belah, rebut, tidak bisa diam, menolak arahan, cepat marah, menganggap enteng, sok aksi, ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong, tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, cemburu, suka bersoal jawab, tak sanggup berdikari, mencuri, mengejek, menyangkal, berbuat salah, egois dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah. 2. Anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segan menarik diri, terasing, tak berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, dingin, malu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, suka berhasia. 2. Anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu pelamun, kurang berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, dan kotor. 4. Anak yang agresif bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah dan minggat dari rumah. Berikut ini akan dikemukakan karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial, atau emosional, fisik, kesehatan anak tunalaras. 1. Karakteristik akademik. Kelainan perilaku atau mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya penyesuaian yang buruk tersebut, maka dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. A. Pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. B. Seringkali dikirim kepala sekolah atau ruangan bimbingan untuk tindakan disipliner. C. Seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolahnya. D. Seringkali membolos sekolah.
Seringkali dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit, perlu istirahat. F. Anggota keluarga terutama orang tua lebih sering mendapat panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi. G. Orang yang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi. H. Lebih sering menjalani masa percobaan dari yang berwenang. I. Lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran tanda-tanda lalu lintas. J. Lebih sering dikirim ke klinik bimbingan. 2. Karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial atau emosional anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Karakteristik sosial. 1. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya, dan perilaku melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. 2. Perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap membangkang atau menentang, dan tidak dapat bekerja sama. B. Karakteristik emosional. 1. Adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, seperti tekanan batin dan rasa cemas. 2. Adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. 3. Karakteristik fisik atau kesehatan. Karakteristik fisik atau kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Seringkali anak merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Ia mudah mendapat kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatan, merasa seolah-olah sakit. Kelainan lain yang berwujud kelainan fisik seperti gagap, buang air tidak terkendali, sering mengompol, dan jorok. D. Faktor-faktor penyebab ketunalarasan. Penelitian tentang penyebab terjadinya kelainan perilaku atau ketunalarasan telah banyak dilakukan. Secara umum penyebab terjadinya ketunalarasan dapat diklasifikasikan yaitu 1. Penyebab bersifat internal dan 2. Faktor penyebab yang bersifat eksternal. Faktor penyebab internal adalah faktor yang langsung berkaitan dengan kondisi individu itu sendiri seperti keturunan, kondisi fisik dan psikisnya. Sedangkan faktor penyebab eksternal adalah faktor-faktor yang bersifat di luar individu, terutama lingkungan, baik lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Platon, tahun 1991. 1. Faktor internal. A. Kondisi atau keadaan fisik. Telah banyak tulisan maupun penelitian yang mengupas masalah kondisi atau keadaan fisik dalam kaitannya dengan masalah gangguan tingkah laku, baik yang merupakan akibat langsung maupun yang tidak langsung. Ada sementara ahli yang meyakini bahwa disfungsi kelenjar endokrin dapat mempengaruhi timbulnya tingkah laku, atau dengan kata lain, kelenjar endokrin berpengaruh terhadap respon emosional seseorang. Bahkan dari hasil penelitiannya, Gunsberg dalam Simanjuntak 1947 menyimpulkan bahwa disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Bila terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat terganggunya perkembangan fisik dan mental seseorang, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan wataknya. Kondisi fisik ini dapat berupa kelainan atau kecacatan baik tubuh maupun sensoris yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kecacatan yang dialami seseorang mengakibatkan timbulnya keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan, baik berupa kebutuhan fisik, biologis maupun kebutuhan psikisnya. Masalah ini menjadi kompleks dengan adanya sikap atau perlakuan negatif dari lingkungan, sehingga akibatnya timbul perasaan rendah diri, perasaan tidak berdaya atau tidak mampu, mudah putus asa, dan merasa tidak berguna, sehingga menimbulkan kecenderungan menarik diri dari lingkungan, pergaulan, atau sebagainya, memperlihatkan tingkah laku agresif, atau bahkan memanfaatkan kelainannya untuk menarik belas kasihan lingkungan. Dengan demikian jelas bahwa kondisi atau keadaan fisik yang dinyatakan secara langsung dalam ciri-ciri kepribadian atau secara tidak langsung dalam reaksi menghadapi kenyataan
memiliki implikasi bagi penyesuaian diri seseorang. B. Masalah perkembangan. Erikson dalam Singgi de Gunnarsha tahun 1985 di bukunya yang halaman 107 menjelaskan bahwa setiap memasuki fase perkembangan baru, individu dihadapkan pada berbagai tantangan atau krisis emosi. Anak biasanya dapat mengatasi krisis emosi ini jika pada dirinya tumbuh kemampuan baru yang berasal dari adanya proses kematangan yang menyertai perkembangan. Apabila ego dapat mengatasi krisis ini, maka perkembangan ego yang matang akan terjadi sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebaliknya, apabila individu tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut, maka akan menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku. Konflik emosi ini terutama terjadi pada masa kanak-kanak dan pubertas. Adapun ciri-ciri yang menonjol pada masa kritis ini adalah sikap menentang dan keras kepala. Kecenderungan ini disebabkan karena anak-anak yang sedang menemukan akunya. Anak jadi merasa tidak puas dengan otoritas lingkungan sehingga timbul gejolak emosi yang meledak-ledak, misalnya marah, menentang, memberontak, dan keras kepala. C. Keturunan. Model konseptual dalam pendekatan biologi memandang bahwa apa yang dimiliki anak berkaitan dengan faktor genetik. Halahan dan Kaufman pada tahun 1991. Faktor genetik memberikan kontribusi terhadap kondisi skizofrenia Polomin 1989. Walaupun demikian, untuk gangguan perilaku dalam kategori sedang dan berat secara spesifik tetap masih dalam misteri. Contoh anak autisme adalah bentuk kekacauan neurologis, tapi penyebab kelainan neurosis tidak dapat diketahui. Halahan dan Kaufman pada tahun 1991. Salah satu hasil penelitian spektakuler di bidang biologi tentang rekayasa genetika telah dibuat Mendel. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa keturunan punya peranan kuat dalam melahirkan generasi berikutnya. Implementasi teori tersebut dalam identifikasi ketunalarasan bahwa keturunan memberikan banyak bukti bayi yang dilahirkan dalam keadaan abnormal berasal dari keturunan yang abnormal pula. Keabnormalan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang tuanya memberikan kontribusi ketunalarasan kepada generasi berikutnya. Patton pada tahun 1991. Beberapa perilaku menyimpang tersebut diantaranya kawin sedara, seks maniak, alkoholisme, kleptomania, gangguan kepribadian, dan lain-lain. D. Faktor psikologis. Meyer dalam penelitiannya menghubungkan antara variabel frustasi dengan perilaku abnormal, memperoleh kesimpulan bahwa seorang yang mengalami kesulitan memecahkan persoalan akan menimbulkan perasaan frustasi. Akibat frustasi tersebut akan timbul konflik kejiwaan. Bagi individu yang memiliki stabilitas kepribadian yang baik, konflik psikologis tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Namun bagi mereka yang memiliki kepribadian neurotik, konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik. Akibatnya timbul perilaku menyimpang sebagai defense mechanism. Perilaku-perilaku tersebut diantaranya agresivisme, suka memberontak, mencela, memukul, merusak; regresivisme, perilaku yang kekanak-kanakan; resignasion, perilaku yang kehilangan arah karena ketidakmampuan mewujudkan keinginannya karena tekanan otoritas. Faktor biologis. Hubungan faktor biologis secara khusus dengan keadaan kelainan perilaku dan emosi sangat jarang ditemukan, sebab kelainan perilaku dan kelainan emosi tidak dapat terdeteksi melalui kerusakan biologis. Ada kalanya perilaku anak termaksud normal, tetapi yang bersangkutan mengalami kerusakan biologis serius, dan sebaliknya anak secara fisik normal, tetapi menunjukkan gangguan emosi dan perilaku secara serius. Hal yang pasti adalah anak lahir dengan kondisi fisik biologis tertentu akan menentukan style perilaku temperamen. Anak yang mengalami kesulitan menempatkan temperamennya akan memberikan kecenderungan untuk perkembangan kondisi kelainan perilaku dan emosi. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap buruknya temperamen seseorang antara lain penyakit malnutrisi, trauma otak. Halahan dan Kaufman pada tahun
1991.